Mengamati kalau dilihat begitu ya, ini untuk SRBI saat ini kan memang masih menjadi pilihan utama ya. Kita lihat untuk SRBI tenor 12 bulan yang masih efektif beredar hingga Juli 2024 ini bahkan memiliki kupon sebesar 7,49%. Nah, menurut kacamata Anda sendiri apakah bisa ada resiko penurunan bunga ini bisa saja tidak maksimal Pak Satrio seiring dengan kupon tinggi yang sudah mencapai maturity date di kedepannya? Baik, terima kasih. Memang kalau kita melihat bahwasanya saat ini pun eranya adalah terkait dengan normalisasi, suku bunga itu akan semakin rendah atau cut rate. Jadi memang kita melihat terkait dengan US 10 years yang akan ada ekspektasi bahkan sampai halnya 50 basis poin, Mbak Sinta, di bulan September ini, karena melihat terkait dengan data labor, kemudian terkait dengan data inflasi, yang forecast-nya pun akan lebih rendah dibandingkan actual bulan sebelumnya, ini pun akan memberikan tekanan risk on bagi Amerika Serikat atau terkait dengan sentimen global. Dan tentunya kalau kita melihat SRBI seperti yang disampaikan oleh Pak Ikram, saya sangat setuju bahwa SRBI ini menjadi salah satu senjata utama bagi penempatan likuiditas secara inflow dari asing, dan hal ini pun sudah sampai menggeser likuiditas dari SBN, baik dari perbankan, non-perbankan, residen, dan non-residen. Sehingga oleh karena itu, ketika ada era penurunan suku bunga, saya rasa SRBI masih sangat menarik ataupun SPN masih sangat menarik dengan yield 6%, kemudian dari SRB sampai halnya dengan more than 7%, ini pun masih sangat menarik. Dan tapi yang perlu kita perhatikan juga, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya perlu kita jaga terkait dengan yield dari IT 10 years, kemudian terkait dengan US 10 years. Kalau tidak salah, berdasarkan kondisi data terakhir, gap absolutnya adalah sampai halnya 290 basis point untuk IT 10 years dan US 10 years. Oleh karena itu, kita perlu menjaga ini. Dan perlu kita perhatikan juga SRP itu tetap perlu dijalankan karena kita melihat bahwasanya visi ataupun misi dari Bank Indonesia itu akan ada penurunan suku bunga di triwulan 4 di 2024 dan memiliki proyeksi USD IDR di akhir tahun itu sampai halnya di 15.300. Oleh karena itu dengan SRBI yang sangat menarik, kemudian dengan SPN yang higher than others country di Asia Tenggara, ini pun menjadi sangat menarik untuk kita bisa mendapatkan inflow supaya sejalan dengan visi atau misi dari Bank Indonesia untuk melakukan penurunan suku bunga di triwulan 4 2024, karena kita tahu juga apa yang terjadi di Amerika Serikat apabila high for longer ini terus ditetapkan, maka ini akan dapat bagi ekonomi secara domestik ataupun ekonomi dari negara tersebut. Sehingga perlu kita ketahui SRBI, SPN yield US ID 10 years perlu kita jaga di yield yang menarik supaya kita bisa inflow, sehingga rencana untuk cut rate di BI itu pun akan terlaksana dalam waktu dekat seperti itu. Baik, kalau menurut kacamata Anda Pak Ikram, seiring dengan SRBI yang kembali dirilis begitu ya dan sampai dengan saat ini mungkin boleh dibilang menjadi pilihan utama. Apakah ada resiko penyaluran kredit ini ke depannya lebih bisa tersendat Pak Ikram? Kacamata Anda melihat ini seperti apa? Baik, Mbak Sinta, ini pertanyaan agak menarik ya, karena baru tadi pagi ini sempat kita diskusi di sini, karena untuk perbankan sendiri kan SRB ini juga jadi saingan untuk dapat likuiditas juga ya. Jadi memang tadi betul kondisinya kalau dari sudut pandang perbankan pastinya setidaknya sampai saat ini masih berat. Jadi maksudnya kita untuk mendapatkan dana likuiditas tuh jadi bersaing dengan banyak hal gitu. Kita dengan orang yang lebih condong untuk menempatkan di dolar, dengan yang menempatkan dolar di Singapura, terus dengan SBN yang masih tinggi, juga SRBI gitu. Jadi untuk likuiditas dari sisi perbankan kadang ada perspektif bahwa sekarang ini sebenarnya likuiditas meskipun secara makro kalau dari rasio aset likuid DPK itu kan sebenarnya angkanya masih aman gitu 25, sekian persen. Tapi kalau dilihat secara prakteknya mungkin likuiditas ini agak sedikit mengganggu ya. Cuman yang balik lagi yang tadi, sekarang nih September kemungkinan besar Fed sudah mulai akan menurunkan suku bunganya. Ketika penurunan suku bunga itu terjadi, saya pikir akan solve cukup banyak hal untuk perbankan ini karena nanti likuiditas akan masuk lagi banyak. Di sini juga ya, yield obligasinya akan turun, kanan untuk penyaluran kredit juga. Tapi kalau tadi dibilang apakah ini masih
cukup mengganggu. Namun kalau dilihat data ini sebenarnya secara makro masih aman ya, karena baik pertumbuhan pembiayaan maupun pertumbuhan dana pihak ketiga masih cukup baik untuk perbankan secara nasional sampai data di semester pertama kemarin. Baik, artinya dengan adanya ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga oleh The Fed di bulan September ini akan ada peluang begitu ya berlanjutnya atau masuknya dana asing ke tanah air. Boleh saja disebut misalnya SBN atau mungkin ekuitas. Anda melihatnya apakah seperti demikian? Iya betul, karena ini dana akan masuk ke emerging market, dan tadi Mas Bangun ini sempat bahas tuh di awal, kalau kita bandingin misalkan dengan negara-negara yang sekitar kita aja lah, Malaysia, Singapura, mereka tuh rata-rata yield obligasinya hanya sekitar 3% ya. Jadi nanti ketika turun mereka akan lebih turun lagi. Sedangkan kita yang tadi saya bilang, kalau saya proyek di OCE Bank BSI ini ada proyeksi sekitar 6,3 sampai 6,4. Angkanya masih cukup tinggi. Nanti spreadnya masih akan cukup tetap lebar. Dan saya pikir juga Bank Indonesia yang tadi Mas Bangun juga sampaikan akan menjaga momentumnya. Jadi pasti akan ada lagging sebelum juga menurunkan BI rate gitu supaya inflow-nya bisa maksimal masuk ke sini. Dan kalau itu baru dari obligasi. Untuk pasar saham juga sama. Tadi kan di mention juga bahwa sebenarnya secara kalau proporsi market cap to GDP itu kebanyakan udah lumayan gede. Meskipun memang di tahun terakhir beberapa negara ada penurunan sedikit. Tapi Indonesia ini termasuk yang masih cukup. Nah, jadi maksudnya potensi pertumbuhannya masih sangat besar dan kita juga market size-nya sangat besar gitu. Jadi apalagi kondisi fundamental perekonomian kita juga saya pikir sih masih sangat menunjang untuk menarik investor masukkan dananya ke Indonesia.